Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya akan melakukan praktikum dengan judul pembuatan VCO dengan bantuan enzim papain dan juga enzim bromelin. Sebelum melakukan percobaan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tati Yulia dan ada teman saya Ananta, Noti Zulita Miliana, dan Hengki Hidayat. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk membuat virgin coconut oil dan untuk menentukan rendemen dari virgin coconut oil. Selamat menyaksikan. Secara fisik, VCO harus berwarna jernih. Hal ini menandakan bahwa di dalamnya tidak tercampur oleh bahan dan kotoran lain. Apabila di dalamnya masih terdapat kandungan air, biasanya akan ada gumpalan berwarna putih. Keberadaan air ini akan mempercepat proses ketengikan. Selain itu, gumpalan tersebut kemungkinan juga merupakan komponen blondo yang tidak tersaring semuanya. Kontaminasi seperti ini secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas VCO. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis merupakan pemisahan minyak dalam santan tanpa pemanasan, melainkan dengan bantuan enzim. Enzim bisa disintesis atau disuplai dari alam. Beberapa jenis enzim yang bisa digunakan untuk memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak yaitu papain dari pepaya, bromelin dari nanas, dan enzim protease yang berasal dari kepiting sungai. Enzim papain banyak yang terdapat dalam getah daun pepaya, sementara enzim bromelin banyak terdapat pada bagian bonggol nanas. alat dan bahan. Timbangan. Wadah 1, wadah 2, gelas takar, gelas, saringan, jarum suntik, pengaduk, sendok, plastik, karet gelang, kelapa, enzim bromelin, enzim papain, air 500 ml. Prosedur percobaan. 1. Parut kelapa dan timbang sebanyak 500 gram. 2. Kelapa yang sudah diparut kemudian ditambahkan air sebanyak 500 ml lalu diperas sampai diperoleh santan. Tiga, santan didiamkan selama 2,5 jam untuk memisahkan krim dan skim. 4. Setelah didiamkan 2,5 jam, ambil krim kelapa yang berada pada lapisan atas.
5. Kemudian pisahkan krim kelapa ke dalam 2 gelas di mana masing-masing gelas berisi krim sebanyak 100 gram. Lalu masukkan enzim bromelin dan papain ke dalam masing-masing gelas yang telah berisi krim dan diaduk sampai merata. Setelah diaduk, didiamkan campuran enzim dan krim selama 24 jam. 8. Campuran enzim dan krim yang telah didiamkan diambil VCO-nya menggunakan jarum suntik. Timbang VCO yang didapat lalu hitung rendemennya. Pada rendamen VCO, diketahui rendamen VCO dengan bantuan enzim bromelin dengan berat gelas kosong yaitu seberat 150 gram
berat gelas ditambah dengan VCO 180 gram, maka berat VCO yaitu 180 gram dikurang 150 gram yaitu sebesar 30 gram. Maka rendemen yang didapati yaitu berat VCO dibagi dengan berat krim kelapa dikali dengan 100% sama dengan 30 gram dibagi dengan 100 gram dikali 100%, maka rendemen VCO dari bantuan enzim bromelin itu sebesar 30%. Kemudian pada rendemen VCO dengan bantuan enzim papain, berat gelas kosong yaitu seberat 150 gram, berat gelas ditambah dengan virgin coconut oil yaitu seberat 170 gram, maka berat dari virgin coconut oil itu sama dengan 170 gram dikurang 150 gram yaitu sama dengan 50 gram. Maka rendemen VCO dari bantuan enzim papain yaitu sama dengan berat VCO dikurang dengan berat krim kelapa dikalikan dengan 100 yaitu 20 gram dibagi dengan 100 gram dikalikan dengan 100%, maka didapati rendemen VCO dari bantuan enzim papain itu sebesar 20%. Pada percobaan kali ini, bahan yang paling utama itu adalah kelapa tua, karena dari kelapa inilah kemudian didapat yang namanya VCO, virgin coconut oil. Untuk membuat minyak kelapa murni perlunya mengambil santan terlebih dahulu, yaitu dengan cara dicampurkan dengan air lalu diperas menggunakan saringan. Kemudian santan didiamkan dan nantinya akan terbentuk dua lapisan ya, yang atas itu krim dan yang bawahnya air. Nah, yang digunakan untuk membuat virgin coconut oil yaitu krimnya. Pada pembuatan minyak kelapa murni ini kami menggunakan cara enzimatis, yaitu dengan enzim bromelin dan enzim papain. Enzim ini mampu memecah ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan. Yang dirusaknya itu adalah proteinnya, bukan lemaknya. Dengan rusaknya protein, maka ikatan lipoprotein dalam santan juga akan terputus dengan sendirinya. Kemudian, minyak yang diikat oleh ikatan tersebut akan keluar dan mengumpul menjadi satu. Kelompok kami menggunakan krim kelapa sebanyak 100 gram. Setelah krim kelapa dan enzim dicampurkan serta didiamkan selama 24 jam, diperolehlah berat dari VCO dari penambahan enzim bromelin adalah 30 gram dan penambahan enzim papain diperoleh berat sebesar 20 gram. Setelah dilakukan perhitungan rendeman, didapatlah hasil rendeman VCO dengan bantuan enzim bromelin dan papain berturut-turut adalah 30% dan 20%. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum pembuatan VCO dengan bantuan enzim bromelin dan papain, kelompok kami mendapatkan rendemen VCO dengan bantuan enzim bromelin sebesar 30%, sedangkan rendemen VCO dengan bantuan enzim papain sebesar 20%.